Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan muatan Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Sudah siap belajar? Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk langsung belajar. Ada beragam budaya di Indonesia. Keberagaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Rumah yang kalian lihat pada gambar itu merupakan rumah betang atau rumah panjang ulik palin yang terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter dan tinggi 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Sekarang coba kalian amati teks tersebut dan kita akan belajar mencari peristiwa yang terjadi pada suatu teks. Untuk mencari peristiwa yang terjadi pada teks rumah betang ulik palin, kita lihat di paragraf pertama itu ada kejadian, yaitu rumah betang ini telah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Nah, sekarang kita lihat kembali di paragraf pertama. Apakah masih ada peristiwa yang terjadi pada teks? Ya, ada, yaitu rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Lalu sekarang kita amati paragraf selanjutnya. Di paragraf ketiga ada sebuah peristiwa, yaitu pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang ulik palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Nah, itu merupakan peristiwa yang terjadi pada teks rumah betang ulik palin. Bagaimana? Mudah kan mencari peristiwa dalam suatu teks? Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Apakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Indonesia memiliki banyak sekali suku-suku bangsa. Karena itulah, keragaman budaya yang ada di Indonesia pun sangatlah banyak. Di antaranya yaitu yang pertama itu bahasa daerah, yang kedua rumah adat, lalu ada pakaian adat, dan yang keempat, kesenian daerah. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Coba, menurut kalian, dari daerah manakah rumah adat tersebut? Ya, betul, dari daerah Jawa Barat. Nama rumah adat yang berada di daerah Jawa Barat itu adalah Rumah Kasepuhan. Lalu baju adat di daerah Jawa Barat itu adalah kebaya. Nah, salah satu contoh tari adat yang ada di daerah Jawa Barat atau kesenian daerahnya yaitu tari merak.
Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi gambar rumah adat berikut ini. Dari manakah rumah adat tersebut? Ya, betul, dari Sumatera Barat. Nama rumah adat di daerah Sumatera Barat itu adalah Rumah Gadang. Lalu, pakaian adat yang berasal dari Sumatera Barat adalah Bundo Kanduang. Dan kesenian daerahnya atau tari daerahnya itu salah satu contohnya adalah tari piring. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat harus melakukan berbagai usaha. Jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam mengolah sumber daya alam, baik itu hewan dan tumbuhan, disebut usaha agraris. Contohnya yaitu persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Pada umumnya, usaha persawahan dan perkebunan itu dilakukan di daerah pedesaan. Hal itu karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan yang sempit. Misalnya, dengan cara hidroponik, yaitu penanaman dengan media air. Atau bisa juga menggunakan vertikultur, yaitu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Selain jenis usaha yang harus mengolah terlebih dahulu sumber daya alamnya, ada juga jenis usaha yang tidak perlu mengolah sumber daya alamnya terlebih dahulu. Jenis usaha tersebut adalah bidang usaha ekstraktif. Dalam jenis usaha ekstraktif ini, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Nah, contoh dalam bidang ini yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Kedua jenis usaha ini merupakan kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, bagaimana anak-anak? Mungkin hanya itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan.